Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan Kak Rizal di sini. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran kelas 4. Yaitu kita akan belajar tema 8, subtema 1, dan pembelajaran pada video kali ini adalah yang akan kita pelajari pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, setelah berdoa, kita bisa mulai belajar. Sekarang kita mulai belajar ya. Tema 8, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Amir tinggal di sebuah kampung yang aman dan tentram. Amir bertetangga dengan orang-orang dari beraneka suku. Ada suku Jawa, Madura, Sunda, dan Batak. Agama tetangga Amir pun berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Ada pula yang beragama Buddha. Meskipun berasal dari banyak suku dan agama, Amir dan tetangga tetap hidup dengan rukun. Mereka bekerja sama dan saling bertoleransi. Mereka juga saling menghargai. Dalam berbagai kegiatan, mereka sering bergotong royong seperti kerja bakti, membersihkan jalan dan selokan, mendirikan tempat ibadah, serta memperingati hari-hari besar nasional. Pembelajaran 1. Bacalah dalam hati cerita asal mula Telaga Warna berikut. Bacalah teks tentang asal mula Telaga Warna yang ada di buku siswa tema 8 halaman 2-3. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak
memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir ke luar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, sekarang ayo mengamati. Benda-benda bergerak karena mendapat gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Macam-macam gaya yang dapat membuat benda bergerak. Gaya gesek. Contohnya, gesekan antara ban sepeda dengan aspal. Terus gaya magnet. Kemudian gaya pegas. Nah, gaya pegas ini contohnya adalah pegas pada panah. Kemudian gaya listrik contohnya pada penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, kemudian didekatkan dengan potongan kertas-kertas kecil. Kemudian gaya otot saat kita mengangkat ember. Kemudian gaya gravitasi, buah mangga bisa jatuh ke bawah. Itu karena ada gaya gravitasi atau daya tarik bumi. Nah, sekarang gaya adalah kekuatan yang berupa dorongan ataupun tarikan pada suatu benda yang bisa menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Sebutkanlah benda-benda yang bergerak di lingkungan sekitar kalian, kemudian tuliskan nama gaya yang menyebabkan benda-benda itu bergerak. Nah, di sini nomor 1 benda-benda yang bergerak. Di situ ada gambar magnet, ya. Di sini ada gambar. Ini ada sebuah magnet. Terus di bawahnya ada paku. Paku ini akan menempel pada magnet yang kita dekatkan pada paku tersebut. Gaya yang menyebabkan benda bergerak karena gaya apa? Karena gaya magnet, yaitu apa? Magnet memiliki daya tarik, bisa menarik benda-benda logam. Contohnya paku. Dan kita bisa cari contoh gaya-gaya yang lain. Misalnya ketika kita mendorong meja, itu kan meja bisa berpindah. Kemudian mobil bisa berjalan itu karena ada gaya gesekan antara ban dengan jalan. Seperti itu. Contoh lain apa ya? Contohnya kita bisa bermain ini ketapel atau disebut pelintengan biasanya. Ketapel itu bisa kita bisa melempar buah kerikil sampai terlempar jauh karena ada gaya pegas yang terdapat pada ketapel tersebut. Terus tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat.
menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko yang berasal dari Papua berikut bersama-sama. Perhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, untuk lagu Yamko Rambe Yamko ini Kak Rizal sudah siapkan link video yang isinya adalah lagu ini untuk mengecek atau mempelajari, mendengarkan lagu Yamko Rambe Yamko ini. Silahkan bisa cek link di deskripsi. Diklik saja, di situ sudah siap lagunya. Baik, kita teruskan. Nah, di sini ada nada ya. Ini not angka. Nada rendah biasanya dilambangkan dengan, pada not angka itu dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi diberi titik di bawah seperti ini. Ini berarti nadanya rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si. Nah, kalau sedang berarti dilambangkan dengan not angka tanpa titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 itu do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, sedangkan nada yang tinggi itu not angkanya diberi titik di atas. Kalau di bawah tadi itu rendah. Tanpa titik berarti sedang. Semakin ke sana, semakin tinggi, diberi lambang dengan di titik di atasnya. Seperti itu. Ini jika G, do-nya dimulai dari nada G. Perlambangannya juga seperti ini. Dengan kunci-kunci nada abjad G, A, B, C, D, E, F ini yang rendah. Nah, kalau yang sedang dilambangkan dengan angkanya, hurufnya kecil-kecil. Terus yang tinggi hurufnya diberi tanda seperti ini. Diberi ya kayak coretan di atasnya ini loh. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ini kalau do sama dengan F. Jadi tergantung sih ya. Tergantung do-nya mau mulai dari nada apa. Yuk, kita teruskan. Cerita fiksi merupakan cerita hasil olahan imajinasi. Jadi hayalan, imajinasi. Seseorang pengarang berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaiannya terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi secara nyata ataupun yang hanya terjadi dalam hayalan penulis saja. Secara garis besar cerita fiksi dibedakan menjadi 1. Novel. Novel tentu sangat banyak sekali ya. Adik-adik pasti tahu. Novel itu ada novel yang berjudul Laskar Pelangi dan novel-novel yang lain. Kemudian cerpen. Nanti kalau ada waktu insya Allah kita akan bikin video tentang novel, tentang cerpen. Terus yang ketiga, roman. Novel itu kumpulan cerita panjang-panjang. Kalau cerpen itu cerita pendek. Kemudian yang ketiga itu roman. Roman juga bentuk karangan ya. Nah, kalau ini kan disuruh mencari buku fiksi, terus di situ nanti ditulis judul cerita apa, terus jenis fiksinya apa. Misalnya ya, nomor 1 judul cerita, misalnya di sini Laskar Pelangi. Jenis fiksi novel. Nomor 2 judul cerita apa.
Misalnya jenis fiksi cerpen, nomor 3 judulnya apa, judul buku, terus jenis fiksi roman dan lain sebagainya. Ini perlu praktek khusus ini sebenarnya. Tapi ini teorinya dulu aja, yang penting teorinya dipahami ya. Secara garis besar fiksi itu ada 3. Cerita fiksi ada 3. Yang pertama novel, cerpen, dan roman. Itu ya. Gaya pengaruh terhadap gerak benda. Pasti gaya itu pasti mempengaruhi gerak benda. Benda itu tidak akan bergerak kalau tidak diberi gaya. Nah, ini ada laman percobaan, melakukan percobaan tentang gaya dan gerak. Ini suruh apa ini ya? Ini percobaannya kita lihat di sini di bawah. Letakkan meja di tempat cukup luas. Doronglah meja itu, amati apa yang terjadi pada meja. Tentu meja yang kita dorong atau meja yang didorong itu pasti akan berpindah tempat. Mengapa meja itu bisa berpindah tempat? Karena diberi gaya. Gaya apa itu? Gaya dorong. Nih gambarnya ya. Nah, meja ini kalau didorong pindah, ditarik juga akan pindah tempat juga. Mengapa demikian? Karena meja ini bisa berpindah. Karena apa? Karena diberi gaya, yaitu gaya dorong dan gaya tarik. Baik adik-adik, untuk pembelajaran yang ke-12 ini sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat lah ya. Walaupun materinya ini singkat, padat, paling tidak bisa memberikan manfaat untuk bekal belajar. Bisa dikembangkan sendiri ya oleh adik-adik ya, dengan bimbingan, tentunya dengan bimbingan ya. Kurang lebihnya dari Kak Rizal mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, boleh di-share, boleh dibagikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang menyajikan konten-konten seputar pengetahuan dan pendidikan. Baik, sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.